Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, khatib mengingatkan untuk diri khatib sendiri dan juga sidang Jum'ah semuanya, anittaqullah, agar senantiasa bertakwa kepada Allah, fis sirri wal alan, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan bersama orang banyak, fis sarra wad dharra, baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan susah. Sidang Jum'ah yang berbahagia, betapa kita tidak meningkatkan syukur kita kepada Allah. Kita masih berada di bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang menginginkan bulan Ramadan, ternyata tidak sampai di bulan Ramadan. Dan betapa banyak yang menginginkan keutamaan yang besar dan banyak di bulan Ramadan ini. Di hari ini dia mungkin sudah berada di liang lahat. Ada di antara mereka yang sudah dalam keadaan kritis dan keadaan-keadaan yang lainnya. Kita dalam keadaan sebagaimana yang kita ketahui, segar, bugar, sehat, walafiat. Inilah syukur yang harus kita ingatkan, karena dengan syukur ini la azidannakum, sungguh akan aku tambahkan nikmat kepada kalian, kata Allah. Dan juga di bulan-bulan ini, di hari-hari ini adalah hari-hari yang banyak sekali memberikan pendidikan kepada kita, bimbingan, pelatihan, training, baik kesabaran, pensucian jiwa, kejujuran, memiliki perasaan penderitaan orang lain, bersedekah, melatih kita untuk qiyamul lail, melatih kita untuk membaca Al-Quran. Dan sekian banyak amalan-amalan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah.
Maka ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, terimalah bulan ini. Ibadallah, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Di masa kita ini, betapa butuhnya kita akan minimal 2 perkara. Dan 2 perkara ini kita jumpai pendidikannya, bimbingannya pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua adalah kesabaran. Berapa banyak orang amalannya hancur, tidak sampai tujuannya, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan karena tidak jujur. Di antara mereka sudah jujur, sudah sungguh-sungguh, sudah menunjukkan keseriusan, sudah menunjukkan bukti-bukti dia ingin meraihnya, ketangguhan, tetapi ternyata hilang kesabaran. Maka untuk mendapatkan kebaikan ini akan terasa baik diri kita ataupun orang lain, bersabarlah dan jujurlah di dalam kita menjalani ibadah kepada Allah SWT. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah, ada ayat yang menjadi tujuan Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Dan ternyata di dalam ayat yang lain Allah SWT sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian Allah katakan berikutnya, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Takwa melahirkan jujur. Jujur buah daripada ketakwaan. Di samping awal orang bisa mendapatkan ketakwaan juga karena jujur, sehingga antara jujur dengan takwa saling keterkaitan sangat kuat. Maka bagi mereka yang ingin puasanya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah berupa ampunan dosa, berupa masuk surga, 2 perkara ini jangan ditinggalkan: jujur dan juga sabar. Rasulullah SAW mengatakan, man shama ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman. Iman ini adalah perintah dari Allah. Beriman di dalam perintah berpuasa tersebut terkandung kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Beriman janji-janji yang Allah sediakan. Beriman pasti Allah mengganti dengan yang lebih baik. Wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka akan diampuni dosanya yang terlewat dan akan datang.
Maka tatkala dia jujur di dalam sahur, maka sahurnya membuat barokah bagi dia tatkala dia menjalani puasa. Berapa banyak manusia yang sudah sahur dalam keadaan tidak ada uzur, dalam keadaan tidak ada halangan, dia membatalkan puasanya. Dan berapa banyak orang yang berpuasa, sudah sahur, sudah berbuka, membaca Al-Quran, tetapi pahalanya dia tidak mendapatkannya karena kehilangan kejujuran di dalam puasanya. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal 'amila bihi laisa lillahi hajatun ayada'aha ta'amahu wa syarabah." Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan ghibah, tidak meninggalkan adu domba, tidak meninggalkan berkata dusta, tidak meninggalkan maksiat, baik hati, matanya ataupun organ tubuhnya. Maka Allah tidak butuh akan puasanya. Maknanya kita harus menjadikan puasa kita ini kesempatan untuk Allah kokohkan jiwa kita, untuk Allah bersihkan hati kita dari segala kotoran-kotoran. Karena sesungguhnya tatkala hati bersih, jiwa suci, maka ibaratnya badan selamat dari penyakit. Ibaratnya badan terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan, sehingga dia di dalam berkata, di dalam berbuat penuh dengan kebaikan dan semangat. Inilah ibadallah, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Di bulan Ramadan yang terasa terik, dan demikianlah memang dinamakan dengan Ramadan itu karena memang Ramad, idza ishtaddal harru, Ramad artinya tatkala panas. Dan kita menjumpai di hari-hari yang panas, gersang, hari-hari yang menjadikan kita tambah haus, lapar dan dahaga. Tetapi ini adalah merupakan training yang harus kita lewati, sehingga selepas Ramadan kita menjadi orang-orang yang lebih mudah lagi menghadapi segala problem kita, dan menjadi orang-orang yang lebih bersyukur lagi dengan segala nikmat yang Allah beri, dan menjadi orang-orang yang lebih mudah bersedekah. Karena sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, sementara beliau di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Inilah ibadallah, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Ibadah di bulan Ramadan adalah ibadah yang menuntut kejujuran kita, karena waktunya lebih lama, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau sholat 10 menit selesai. Tetapi kalau puasa Ramadan membuka peluang bagi manusia untuk membatalkan puasanya dalam keadaan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan sesungguhnya orang yang
membatalkan puasa tanpa sebab, dia rugi. Dan sesungguhnya dia juga mendapatkan ancaman. Barang siapa yang membatalkan puasa tanpa sebab, sebagaimana yang pernah dilihat oleh Rasulullah SAW tatkala beliau diperintahkan untuk naik ke satu tempat yang sangat tinggi, ternyata ada orang-orang yang lehernya digantung dengan kalalib, yaitu dengan gancu yang besar, digancu kerongkongannya dan berteriak-teriak sambil keluar dari kerongkongannya darah. Kemudian ditanya, ini siapa? Maka dijawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa belum pada waktunya tanpa adanya sebab. Tetapi bagi mereka yang sabar dan jujur, ada kebahagiaan yang luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, al-hasanatu yudha'af, kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah SWT bi asyri amthaliha, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Demikian yang dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan illa saum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, illa saum, kecuali puasa. Jadi kebaikan yang dilipat gandakan dengan demikian banyak. Ada yang lebih dikhususkan lagi, dimuliakan lagi oleh Allah SWT, yaitu puasa. Berarti nilai puasa itu sangat tinggi, dilipat gandakan oleh Allah. Illa saum fa innahu li, karena puasa itu untukku. Membutuhkan kejujuran. Bahkan di dalam puasa ada yang halal tetapi haram karena puasa. Seperti hubungan suami istri di siang hari, halal bagi suami istri, tetapi dia tinggalkan karena sedang berpuasa karena Allah. Itulah perbedaannya. Sehingga Allah mengatakan, sesungguhnya puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Kemudian Allah SWT memberikan kabar gembira bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan 2 bahagia. Dan 2 bahagia ini tidak akan bisa didapatkan kecuali bagi mereka yang berpuasa. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, tidak ada kenikmatan berbuka puasa kecuali bagi mereka yang berpuasa. Betapa nikmatnya, walaupun dengan air putih terasa sangat nikmat. Berikutnya, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan akan bahagia tatkala bertemu dengan Allah dengan pahala puasa, sehingga dia diberi kesempatan untuk masuk pintu surga khusus bagi mereka yang berpuasa, yaitu Royan. Dan ketahuilah, Allah Maha Sayang, Allah Maha memperhatikan, Allah Maha meringankan. Mungkin di antara kita merasa bau mulutnya kurang nyaman tatkala berpuasa, tetapi bagi Allah diganti dengan yang lebih baik. La khulufu fammi as-saimi atyabu indallahi mirihil miski, dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada minyak wangi misik. Berarti artinya bau mulut yang harum, yang enak, yang nyaman, tetapi dia tidak berpuasa, di sisi Allah lebih busuk ketimbang bangkai yang paling busuk. Maka berbahagialah bagi yang berpuasa dengan ibadah puasanya. Jangan bersedih, karena sesungguhnya kesempatan ini adalah kesempatan yang akan berlalu. Sehingga nikmatilah ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, karena
sebentar lagi pun akan berlalu, sebagaimana Ramadan yang lalu sudah meninggalkan kita dan kita berada pada Ramadan sekarang. Dan harapan kita adalah selepas Ramadan Allah menerima amal saleh kita, menerima puasa kita, dan melancarkan rezeki kita, dan menjadikan istri, anak, keluarga menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang menenteramkan hati, yang ikut membantu kita di dalam meraih keridhaannya, sehingga Allah SWT kumpulkan kita dan keluarga kita di surga Allah SWT. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamun alal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu warithan minna wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit man zalamana wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa min adzabil qabri. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalah.